Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yulianisi, kelas 1A D3 Keperawatan. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap mata kuliah psikologi. Sikap terdiri dari definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan atau perubahan. Definisi sikap. 1. Berorientasi pada respon. 2. Berorientasi pada kecepatan respon. 3. Berorientasi pada skema triadi. 1. Definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh Louis Tertun, Resisi Liver, Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek. Berkowitz. 2. Definisi berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh Chef Burger Dus Livery Meat Alpha. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang dikehendaki adanya respon, suatu pola perilaku, tindaksi, atau kesiapan. 3. Definisi berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konsentrasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan prediksi tindakan seseorang. Selanjutnya adalah komponen atau struktur sikap. 3 komponen sikap, yaitu pertama kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. Kedua, afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Yang terakhir yaitu yang ketiga, konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya yaitu model trikomponen. Bisa kita lihat di samping saya itu ada connection atau perilaku, efek atau perasaan, dan cognition atau pengetahuan. Karakteristik sikap. A. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. B. Sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologi. C. Sikap merupakan suatu yang dipelajari. D. Sikap mempengaruhi perilaku. Brigham 1991. Sikap perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentukan sikap. Sikap adalah suatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembentukan sikap: pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin, media massa, institusi, dan faktor emosisial dalam diri individu. Fungsi sikap. Katz 1960. 1. Utilitarian function. 2. Knowledge function. 3. Value expressive function. 4. Ego defensive function. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. 1. Teori keseimbangan. 2. Teori konsentrasi kurang efektif. 3. Teori ketidaksesuaian. 4. Teori atribusi. 1. Teori keseimbangan.
Fritz Heider 1958. Bagaimana sikap kita terkenan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver P, orang lain O, objek lain atau seseorang X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O yang disukai atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangannya. 2. Teori konsistensi kognitif atau afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan efektifnya, atau sebaliknya, kognitif disesuaikan dengan afektif, afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai efektif, berusaha mengubah efektif agar sesuai kognitif. Teori konsistensi kognitif efektif. Kognitif diubah menjadi mengikuti afektif, CO sikap terhadap merokok, afektif suka merokok, kognitif tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian, merokok berguna untuk bersosialisasi dengan telinga, mati atau rahasia ilahi takdir. Efektif dirubah mengikuti kognitif, CO sikap terhadap bakso langganan. 3. Teori ketidaksesuaian. Sikap akan merubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2. Akibat mengambil keputusan, akibat perilaku yang bertentangan. Konsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap pada si X dengan berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi T. 4. Teori atribusi. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya, sikap berdasarkan pertimbangan kognitif atau efektif. Teori ini berpendapat sikap bukan berdasarkan petinjauan dengan diri, tapi berkesimpulan penilaian terhadap perilaku atau persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. CO. Perilaku tidak mencontek atau dipuji guru, nilai tetap baik. Sikap min pada mencontek, tidak suka mencontek. Terima kasih, hanya itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.